Menjadi indifferent adalah praktek bukan tujuan gitu ya. Karena menjadi indifferent itu berada di dalam kendali kita, menjadi biasa-biasa saja terhadap hal yang kita hadapi, mau itu kebahagiaan, mau itu kesedihan. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang menjadi indifferent atau menjadi orang yang biasa saja terhadap apa? Terhadap hal-hal yang kita hadapi, terhadap hal-hal yang kita dapatkan di dalam hidup kita, gitu ya. Stoikisme mengajarkan kita agar kita tidak dikendalikan oleh emosi-emosi negatif, agar hidup kita tidak dikendalikan oleh emosi-emosi negatif. Tetapi bagaimana dengan emosi positif seperti kebahagiaan, kegembiraan dan segala macamnya gitu ya. Saya mengerti bahwa menjadi indifferent, menjadi biasa saja itu bukan hanya terhadap kesulitan di dalam hidup kita, tetapi kita juga harus menjadi biasa saja terhadap kebahagiaan yang datang karena hal-hal yang berada di luar kendali kita, gitu ya. Terkadang kita berpikir pada saat kita mempraktikkan stoikisme, hal-hal baik itu datang. Dan kita berpikir bahwa hal-hal baik itu datang karena kita mempelajari stoikisme. Ternyata itu tidak sama sekali gitu ya. Dan stoikisme tidak pernah menjanjikan apa-apa terhadap orang yang mempelajari stoikisme. Karena kita itu bukan agama. Kita itu bukan agama yang menjanjikan bahwa ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita, gitu ya. Dan itu bukan logika yang kita gunakan, gitu ya. Kita harus melakukan hal yang baik, tetapi kita tidak harus dan tidak boleh mengharapkan kebaikan itu kembali kepada kita. Dan itu yang saya pelajari di saat awal-awal saya mempelajari stoikisme, gitu ya. Saya mencoba untuk tenang, mencoba untuk bersikap yang seharusnya, mencoba untuk mengendalikan emosi negatif, mencoba untuk mengendalikan judgement saya terhadap orang-orang yang saya hadapi, terutama tamu-tamu saya, gitu ya. Tetapi ketika saya mendapatkan uang yang sedikit, maka saya harus memperbaiki judgement saya. Saya harus membayangkan bahwa tidak apa-apa mendapatkan uang yang kecil, dan ini bukan berada di dalam kendali saya. Yang berada di dalam kendali saya adalah saya sudah melakukan hal-hal yang seharusnya saya lakukan, memberikan servis yang baik terhadap tamu saya, gitu ya. Lalu ketika saya mendapatkan uang yang besar, maka saya harus berhenti untuk berpikir bahwa saya mendapatkan hal yang baik itu karena saya. Karena saya, bukan. Kita itu mendapatkan hal yang baik karena kita memang seharusnya sudah mendapatkan hal yang baik. Bukan karena saya melakukan hal yang baik, bukan. Karena itu berada di luar kendali saya. Dan saya tidak boleh berpikir bahwa hal yang baik itu dihasilkan dari hal yang baik yang saya lakukan. Saya tidak boleh berpikir seperti itu. Karena apa? Karena suatu saat nanti ketika saya melakukan hal yang baik dan saya menginginkan hal yang baik itu datang lagi, saya akan mendapatkan kekecewaan lagi, dan praktek stoikisme itu akan percuma. Karena apa? Karena kita tidak memahami apa yang berada di luar kendali, apa yang berada di dalam kendali.
kebahagiaan yang datang, kebaikan yang datang itu berada di luar kendali juga, gitu ya. Yang hanya harus kita lakukan adalah melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. That's it. That's it. Tidak lebih, tidak kurang. Yang harus kita lakukan adalah melakukan hal yang harus kita lakukan. Gitu ya. Saya berpikir bahwa hal-hal baik yang ada dalam hidup saya itu adalah karena saya mempraktekkan stoikisme. Tidak. Kita itu bukan agama, bukan. Kita itu adalah filsafat yang harus kita pikirkan sendiri, gitu ya. Dan yang tadi itu, bahwa dikotomi kendali mengajarkan kita bahwa dari ajaran ini yang kita dapatkan adalah hidup kita yang lebih baik. Hidup kita yang lebih baik bukan karena apa? Bukan karena uang, bukan karena pekerjaan, bukan karena orang, bukan karena teman, bukan karena harta tahta gitu ya. Tetapi karena apa? Karena kita mempraktekkan 4 cardinal virtue tadi gitu ya. Keberanian, kedisiplinan, keadilan, dan kebijaksanaan. Ketika kita sudah bisa melakukan hal tersebut, sudah. Ketika kita sudah mampu melakukan hal tersebut di segala kondisi, ya sudah. Tidak usah mengharapkan apa-apa lagi. Karena yang kita inginkan adalah memperbaiki hidup kita dengan melakukan dan mempraktekkan cardinal virtue. Dengan memahami apa yang harus kita lakukan, apa yang berada di dalam kendali kita. Gitu. Jadi kita tidak perlu berharap apapun dan kita tidak perlu berpikir bahwa kebaikan itu datang karena kita melakukan kebaikan. Kita harus tetap berpikir bahwa apapun yang terjadi, mau itu kebaikan, mau itu keburukan, itu ya harus memang sudah terjadi saja dan itu bukan berada di dalam kendali kita. Gitu ya. Ketika kita berolahraga, menjaga kesehatan kita, lalu kita jatuh sakit seperti saya baru-baru ini saya jatuh sakit, maka itu bukan berada di dalam kendali kita. Yang harus kita pahami adalah ya kita sudah menjaga kesehatan kita, kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga tubuh kita. Tetapi virus yang datang menyerang tubuh saya itu tidak berada di dalam kendali saya. Yang harus saya lakukan adalah sekarang beristirahat, meminum obat. That's it. That's it. Itu yang harus kamu lakukan. Sisanya sudah, tidak usah berharap apa-apa. Dan itu memang sulit. Dalam stoikisme itu adalah hal yang sulit, tidak berharap hal apa-apa. Tetapi ya ini adalah hidup, ini adalah hal yang kamu inginkan. Ketika kamu ingin bahagia dengan cara stoik, ya ini adalah hal yang harus kamu lakukan. Hal yang harus kamu lakukan. Karena kata Seneca, buah dari ajaran ini adalah menjadi teman baik bagi diri kamu sendiri. Gitu ya. Menjadi teman baik bagi diri kita sendiri gitu. Tidak ada yang harus disalahkan, tidak ada yang harus dikritik, tidak ada yang harus diperbaiki selain diri kita sendiri. Dan yang bisa mengkritik, yang bisa memperbaiki diri kita sendiri ya kita sendiri. Kita hanya harus mengingatkan bahwa kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh berharap hal yang lebih selain hal yang harus kita lakukan. Ini sulit, memang sulit, tapi ketika kamu sudah di tengah jalan gitu ya, kamu sudah mempraktekkan stoikisme sekian lama, lalu tiba-tiba kamu melupakan ajaran yang kamu pikir baik untuk hidup kamu, maka ya kamu tidak akan kemana-mana gitu. Kamu tidak akan kemana-mana. Dan
menjadi indifferent itu adalah sebuah hal yang baik bagi kita seorang stoik, tapi mungkin banyak orang yang tidak paham bahwa menjadi indifferent itu adalah sebuah kebaikan. Tapi ini bukan hal yang harus kita lakukan seperti ketidakmelekatan ya gitu ya. Stoik itu adalah ajaran yang sangat sangat percaya bahwa kita itu tetap harus memiliki apa yang harus kita miliki, mempercayai bahwa kita itu harus memiliki keinginan, tetapi tidak boleh kita itu menjadi larut dengan keinginan kita sendiri gitu ya. Menjadi kecewa dan segala sesuatunya gitu. Yang saya bilang di episode sebelumnya gitu ya, bahwa ya kita itu sebenarnya sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, apalagi di zaman ini gitu ya. Sudah memiliki pekerjaan, meskipun pekerjaan kamu hilang, kamu masih bisa mencari pekerjaan yang lain gitu. Percaya sama saya. Kamu masih bisa mendapatkan pekerjaan yang lain. Sejauh kamu tidak menaruh keinginan yang macam-macam gitu ya. Yang harus kamu inginkan yaitu mendapatkan pekerjaan saja, sudah saja gitu. Dan hasilnya di luar kendali kamu, sudah tanam saja itu gitu ya. Mau itu kebahagiaan, mau itu kesulitan, itu adalah hal yang berada di luar kendali kamu. Hal yang berada di luar kendali kamu. Yang harus kamu lakukan adalah lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. That's it. Gitu ya. Jadi kebahagiaan pun berada di luar kendali kamu. Maksudnya penyebab kebahagiaan kamu itu berada di luar kendali kamu, dan kebahagiaan itu sendiri yang harus kamu kendalikan. Tidak boleh bahagia berlebihan. Kata Hindia itu ya bahagia secukupnya saja gitu. Bersedih secukupnya saja gitu. Gitu ya. Karena kita manusia kok. Kita bisa bahagia, kita bisa sedih, tapi secukupnya. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.